Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Dr. Ngurah Ayu Nyoman MPD selaku dosen dari mata kuliah Perencanaan Pendidikan yang sangat kami hormati, dan juga para sahabatku mahasiswa Pascasarjana Universitas PGRI Semarang yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami dari kelompok 7 untuk memaparkan hasil pekerjaan kelompok kami, yaitu terkait dengan topik evaluasi pelaksanaan rencana kerja sekolah. Untuk mencapai suatu keberhasilan sekolah, perlu adanya persiapan perencanaan program pendidikan. Perencanaan program pendidikan di sekolah itu biasa meliputi di antaranya ada visi sekolah, ada misi sekolah, ada tujuan sekolah atau madrasah, dan juga ada rencana kerja sekolah. Dalam kesempatan kali ini, yang akan kita bahas di presentasi kali ini yaitu tentang evaluasi rencana kerja sekolah. Adapun dasar hukum dalam penyusunan rencana kerja sekolah, di antaranya ada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ada juga PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, ada PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, ada juga PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Ada juga Permendiknas RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Ada juga Permendiknas RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan. Dan juga ada Permendiknas RI Nomor 69 Tahun 2010 tentang standar biaya operasi non-personalia. Kemudian ada juga Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2009 tentang standar pelayanan minimal pendidikan dasar. Sebelum kita memahami pengertian dari rencana kerja sekolah, terlebih dahulu dapat kita ingat kembali bahwa komponen-komponen dalam manajemen itu meliputi diantaranya ada perencanaan atau planning, kemudian ada organizing, kemudian ada executing dan leading, kemudian ada controlling. Nah, keempat komponen ini merupakan fungsi-fungsi yang harus dijalankan dalam proses manajemen. Rencana kerja sekolah itu masuk pada komponen planning, di mana perencanaan merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sebelum melaksanakan suatu program agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan. Selanjutnya, pengertian dari rencana kerja sekolah. Rencana kerja sekolah merupakan salah satu komponen dari perencanaan program sekolah. Rencana kerja sekolah itu menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu sebagai dasar pengelolaan sekolah dalam mendukung peningkatan mutu lulusan. Dalam menyusun rencana kerja sekolah, pihak sekolah dapat membentuk tim kerja yang anggotanya bisa terdiri atas wakil kepala sekolah, guru BK atau konselor, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap juga sebagai anggota. RKS atau Rencana Kerja Sekolah itu disusun juga berdasarkan dari evaluasi diri sekolah. Karena dari EDS inilah diperoleh informasi tentang kekuatan dan kelemahan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Di dalam rencana kerja sekolah itu terdiri atas dua komponen, yaitu rencana kerja jangka menengah atau RKJM dan juga rencana kerja tahunan atau RKT. Di mana RKJM merupakan rencana yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 4 tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan. Sedangkan RKT
RKT disusun berdasar pada rencana kerja jangka menengah 4 tahunan ya, yang dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau madrasah, atau biasa disingkat RKAS atau RKAM, atau istilah lainnya adalah Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah atau Madrasah atau RAPBS atau RAPBN. Rencana kerja jangka menengah itu memiliki komponen diantaranya analisis lingkungan strategis, analisis kondisi saat ini dilihat dari keterlaksanaan SNP, analisis pendidikan 4 tahun mendatang, adanya visi misi sekolah, tujuan sekolah 4 tahun mendatang, identifikasi tantangan nyata atau kesenjangan kondisi antara kondisi saat ini terhadap kondisi pendidikan 4 tahun mendatang, kemudian program strategis, kemudian rencana kerja yang mencakup 8 standar nasional pendidikan yang meliputi program, kegiatan, indikator keberhasilan atau hasil yang diharapkan, kemudian waktu pelaksanaan, kebutuhan pembiayaan, penanggung jawab atau pelaksana. Dan yang terakhir adalah jadwal kegiatan monitoring dan supervisi. Inilah beberapa komponen yang ada dalam RKJM. Selanjutnya yaitu pengertian rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau disingkat dengan RKAS. RKAS merupakan rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan secara rinci untuk 1 tahun anggaran. RKAS merupakan dokumen anggaran sekolah resmi yang disetujui oleh kepala sekolah serta disahkan oleh Dinas Pendidikan setempat bagi sekolah negeri atau penyelenggara pendidikan atau yayasan bagi sekolah swasta. Adapun masa berlaku RKAS sendiri yaitu untuk 1 tahun ajaran yang akan datang, yang terdiri atas pendapatan dan belanja atau pengeluaran. Pendanaan yang dicantumkan dalam RKAS hanya mencakup pengeluaran dalam bentuk uang yang diterima dan dikelola oleh sekolah. Adapun ketentuan dalam penyusunan RKAS sendiri, yang pertama menggunakan strategi analisis SWOT. Kemudian analisis SWOT dilakukan setiap tahun. Kemudian rencana kegiatan dan anggaran sekolah itu merupakan penjabaran dari RKAS atau rencana kerja sekolah. Kemudian program yang direncanakan lebih bersifat operasional, ada benang merah antara tujuan 4 tahunan dan sasaran 1 tahun. Kemudian rencana dan program sekolah harus memperhatikan hasil analisis SWOT. Adapun langkah dalam penyusunan RKAS atau rencana kegiatan dan anggaran sekolah sendiri, yaitu bisa dilakukan dengan beberapa langkah, diantaranya yang pertama, melakukan analisis lingkungan operasional sekolah, kemudian melakukan analisis pendidikan sekolah saat ini, melakukan analisis pendidikan sekolah 1 tahun ke depan atau yang diharapkan, menentukan kesenjangan antara situasi sekolah saat ini dan yang diharapkan 1 tahun ke depan, kemudian merumuskan tujuan sekolah selama 1 tahun ke depan atau disebut juga dengan sasaran atau tujuan situasional 1 tahun, kemudian mengidentifikasi fungsi-fungsi atau urusan-urusan sekolah untuk dikaji tingkat kesiapannya, kemudian melakukan analisis SWOT, penyusunan rencana program, kemudian merumuskan dan mengidentifikasi alternatif langkah-langkah pemecahan persoalan, kemudian menentukan tonggak-tonggak kunci keberhasilan atau output apa dan kapan dicapai, kemudian menyusun rencana biaya, yaitu menentukan besarnya dana, kemudian alokasi dana dan sumber dana, kemudian menyusun rencana pelaksanaan program, menyusun rencana monitoring dan evaluasi, membuat jadwal pelaksanaan program, dan juga menentukan penanggung jawab program atau penanggung jawab kegiatan. Yang selanjutnya adalah pengawasan, evaluasi, dan pemutakhiran RKS atau rencana kerja sekolah. Adapun siklus dari program sekolah sendiri diantaranya itu ada tujuan yang jelas atau hasil yang ingin dicapai, kemudian rencana yang jelas, kemudian urutan kerja secara rinci dan urutan waktu yang jelas, kemudian adanya monitoring atau mengawasi cara kerja supaya tidak menyimpang, kemudian adanya evaluasi atau menilai keberhasilan kerja.
Setelah pelaksanaan rencana kerja sekolah, kemudian dilakukan pengawasan, evaluasi, dan pemutahiran rencana kerja sekolah sebagaimana yang ditunjukkan pada bagian proses monitoring, evaluasi, dan pemutahiran rencana kerja sekolah berikut ini. Di sini ada update rencana kegiatan dan anggaran sekolah yang dilaksanakan 1 tahun, kemudian ada pelaksanaan RKS atau rencana kerja sekolah, kemudian pada pelaksanaan RKS dilakukan yang namanya monitoring. Kemudian setelah monitoring dilaksanakan, ada kegiatan evaluasi dan kembali lagi memutakhirkan rencana kerja sekolah. Monitoring pelaksanaan program itu dilaksanakan setelah selesai penyusunan rencana kerja sekolah dan dilaksanakan rencana kerja sekolah tersebut. Monitoring pelaksanaan program, pemantauannya dilakukan oleh Dewan Pendidik dan Komite Sekolah. Nah, di dalam monitoring pelaksanaan program ini, kegiatannya adalah menganalisis ketercapaian dan kendala yang dihadapi sebagai acuan untuk memperbaiki cara kerja. Dan monitoring pelaksanaan program ini dilakukan selama 3 bulan sekali dalam 1 tahunnya. Dalam monitoring pelaksanaan program, ada beberapa langkah monitoring yang perlu dipersiapkan, diantaranya bentuk tim monitoring yang terdiri dari kepala sekolah atau madrasah, guru, dan komite sekolah atau madrasah, dan juga penanggung jawab program. Yang kedua, membuat lembar monitoring untuk membantu tim dalam menilai program atau kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Kemudian, yang ketiga, mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan pada lembar monitoring tersebut untuk menentukan langkah-langkah yang harus diambil sehingga pelaksanaan program atau kegiatan ke depan bisa lebih lancar. Selanjutnya, hasil dari monitoring pelaksanaan program itu disajikan dalam bentuk pelaporan. Nah, sistem pelaporan di sini harus bersifat transparan, artinya data yang dilaporkan harus sesuai dan apa adanya, bukan rekayasa. Kemudian pelaporan juga harus bersifat akuntabel, yaitu bentuk dan isi laporannya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian pelaporan juga harus bersifat komunikatif, atau laporan tersebut dapat dicermati dan bisa dipahami dengan mudah oleh berbagai pihak yang dituju. Yang selanjutnya adalah pemutakhiran rencana kerja sekolah. Adapun tujuan pemutakhiran rencana kerja sekolah ini yaitu agar program kegiatan rencana kerja sekolah itu selalu sesuai dengan kondisi terkini di sekolah. Nah, kegiatan pemutakhiran rencana kerja sekolah ini mencakup diantaranya meninjau ulang program-program yang tercantum pada RKS, misalnya apakah program sudah dilaksanakan, apakah suatu program masih relevan untuk dilaksanakan, ataukah apakah program perlu ditunda pelaksanaannya, ataukah apakah program tersebut perlu dicantumkan kembali untuk tahun berikutnya. Kemudian, pemutakhiran RKS juga mencakup perumusan rencana kegiatan dan anggaran sekolah untuk tahun berikutnya. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan apabila ada pertanyaan ataupun hal-hal yang perlu didiskusikan dapat disampaikan pada kolom komentar. Dari kami, kelompok 7, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.